Sebagai seorang utusan, tidak ada yang dia lakukan kecuali dia menyampaikan pesan-pesan yang Bapa inginkan didengar oleh setiap umat manusia. Berbicara menyampaikan pesan bukan hanya tugas sebagai seorang hamba Tuhan, bukan hanya tugas sebagai seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita harus menyadari dengan benar bahwa kita ini sebagai utusan-utusan Kristus, sudahkah kita menjalani misi yang Bapa berikan dalam kehidupan setiap orang percaya? Kalau kita belum menyelesaikan misi kita sebagai utusan, kita akan mempertanggungjawabkannya ketika kita menghembuskan nafas terakhir dan kita masuk dalam kehidupan kekekalan dan berada di dalam pengadilan Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak orang tidak pernah memikirkan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, salam transformasi. Bapak Ibu Saudara, sering di dalam menjalani kekristenan kita lupa bahwa kita sebagai utusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang utusan. Kalau kita melihat sebagai seorang utusan, jelas dalam kehidupannya dia punya misi, dia punya tujuan, sehingga di dalam apa yang dia lakukan, dia berusaha untuk menjalankan misinya agar tujuannya tercapai. Inilah tugas sebagai seorang utusan. Banyak orang percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah menyadari, bahkan mungkin tidak pernah mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Bapak Ibu Saudara, perlu kita lihat di dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam ayat ini jelas dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Banyak orang percaya hanya fokus bahwa dia menerima kuasa, sehingga tidak sedikit mereka semua berbondong-bondong mengejar kuasa Tuhan. Mengapa mereka mengejar kuasa Tuhan? Karena di dalam kehidupan mereka sudah terlalu banyak mengalami masalah, sakit penyakit, penderitaan, sehingga yang mereka inginkan ketika mereka percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dapat menyelesaikan masalahnya itu hanya dengan kuasa Tuhan. Makanya tidak sedikit orang percaya yang selalu mengejar kuasa Tuhan. Di mana-mana banyak yang mereka mengejar bagaimana kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bisa mereka pakai untuk mengatasi setiap permasalahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari dan ketahui bahwa setiap masalah, setiap pencobaan, setiap tantangan, problema hidup, mungkin sakit penyakit, Bapa mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya, bahkan di dalam kehidupan orang pada umumnya. Karena Bapa sangat menyayangi manusia di bumi ini, sehingga dia mengharapkan melalui setiap pergumulan, melalui setiap permasalahan, banyak orang yang berubah dan mereka menyadari bagaimana mereka harusnya fokus terhadap tugas yang diberikan. Sebagai utusan Kristus, kita tidak ada lain lagi tugasnya kecuali bagaimana kita memperkenalkan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai seorang utusan, tidak ada yang dia lakukan kecuali dia menyampaikan pesan-pesan yang Bapa inginkan didengar oleh setiap umat manusia. Berbicara menyampaikan pesan bukan hanya tugas sebagai seorang hamba Tuhan,
bukan hanya tugas sebagai seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita harus menyadari dengan benar bahwa kita ini sebagai utusan-utusan Kristus, sudahkah kita menjalani misi yang Bapak berikan dalam kehidupan setiap orang percaya? Kalau kita belum menyelesaikan misi kita sebagai utusan, kita akan mempertanggungjawabkannya ketika kita menghembuskan nafas terakhir dan kita masuk dalam kehidupan kekekalan dan berada di dalam pengadilan Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak orang tidak pernah memikirkan ini, tidak pernah mau memperkarakan selama dia hidup apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, supaya dia selesaikan selagi masih ada kesempatan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarkah Bapak Ibu Saudara sebagai utusan Kristus? Kalau Bapak Ibu Saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak sedikit orang percaya mengatakan bahwa aku saksi Kristus. Setelah percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia mengatakan sebagai saksi Kristus. Sebagai seorang saksi punya kriteria. Sebagai seorang saksi, jelas dia harus mengalami bagaimana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia harus sering berjumpa dengan Tuhan. Dia mengetahui dan mengenal. Bukan hanya dia mengenal, tetapi Tuhan pun mengenal pribadinya. Sehingga ketika di dalam perjalanan hidupnya ini, yang sangat singkat, 70-90 tahun, dia menyampaikan tugas-tugasnya bagaimana menjadi saksi. Sebagai seorang saksi, dia memperkenalkan, dia mempraktekkan, dia meneladani bagaimana gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Bapak Ibu Saudara mempraktekkan gaya hidup atau cara hidup seperti Tuhan Yesus Kristus? Cara hidup seperti Tuhan Yesus Kristus dari hal yang paling mudah mungkin kita lihat. Bagaimana ketika kita dianiaya? Bagaimana ketika kita mungkin disakiti? Bagaimana ketika kita difitnah? Bagaimana ketika kita diperlakukan dengan tidak adil? Apakah reaksi dalam hidup kita sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus memiliki reaksi saat dia difitnah, saat dia dihina, saat dia mungkin dilukai, saat dia dianiaya, saat dia dicambuk, bahkan mati di kayu salib? Lihat apa yang Tuhan lakukan ketika dia di kayu salib. Justru dia hanya berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak pernah mengetahui apa yang mereka lakukan." Bagaimana di kehidupan orang percaya sebagai ini yang dikatakan sebagai saksi dan mulutnya mengatakan bahwa dia saksi Kristus? Apakah sudah benar dia menjadi utusan Kristus yang menyampaikan, menyaksikan tentang Kristus? Orang yang menyaksikan tentang Kristus, mengalami bagaimana kehidupan Kristus, seharusnya dia mempraktekkan. Karena mempraktekkan di dalam kehidupannya, disitulah bagaimana dia bertugas menyelesaikan, menjalankan amanat agungnya, yaitu mengenalkan tentang Yesus kepada orang banyak di muka bumi ini. Kalau kita sebagai orang percaya masih belum dapat melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka kita belum pantas menyandang sebagai orang Kristen. Mungkin kita hanya pantas beragama Kristen, tetapi kita belum pantas menyebut sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen harus memiliki cara hidup, gaya hidup, lifestyle-nya, cara berpikirnya, cara memandangnya, cara melihat dan mengambil keputusan dalam terhadap suatu masalah. Harus seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita melihat di dalam kehidupan kita selama ini. Berpuluh-puluh tahun kita menjalani kehidupan ini, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, sudahkah kita mencerminkan pribadi Kristus di dalam pribadi kita? Atau justru kita semakin arogan? Atau justru kita semakin sombong? Atau justru kita semakin semena-mena dan tidak mencerminkan pribadi Kristus dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memperkarakan setiap diri kita, pribadi kita di hadapan Bapa. Sudahkah kita menjalankan tugas?
Sudahkah kita menyelesaikan tugas? Sudahkah kita menjadi utusan-utusannya? Kalau kita menjadi utusannya dan sadar dan kita setia terhadap majikan kita, Tuhan kita, sebagai seorang utusan, tidak ada pilihan lain, tidak ada cara hidup dari dunia yang dia ikuti, tapi yang dia lakukan bagaimana cara hidup sebagai seorang utusan yang mengenal siapa rajanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan bagaimana diri kita. Sudahkah kita mengetahui tugas kita, agar di dalam kehidupan ini kita bisa menyelesaikannya dan kita bisa menjadi utusan Kristus yang benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.